Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang sama, Gus Gaul. Dengan Pak Coy. Iya Mas. Dengan kitab yang sama, Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Langsung mawon ngajini pun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ngaji kita, mari kita tawasul kepada Hadratus Syekh Mas Masari sebagai pengarang kitab ini. Hadiyatan wasilatan ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati musannif hadzal kitab Hadratus Syekh Mas Masari Al-Fatihah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang memiliki kekayaan lebih itu kemudian memiliki perilaku yang kurang baik. Tetapi ada sebagian orang yang memiliki kekayaan banyak tetapi kemudian memiliki kepedulian yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Maka mendekati orang yang kaya itu dalam konteks tertentu itu boleh tadi ya, kalau kemudian mendatangkan kemaslahatan. Jadi orang yang alim mendatangi orang yang memiliki harta benda dalam jumlah banyak itu diperkenankan kalau kemudian mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana dijelaskan di sini, wal qiyamalahum illa idza kana fi dzalika maslahatan tazidu ala hadil mafsadah. Jadi kita ini diperkenankan untuk datang kepada orang-orang yang disebut dengan abna'ud dunya itu tadi, kalau kemudian kedatangan orang alim itu mendatangkan kemaslahatan. Jadi ada cerita itu Mas Rahmat, orang yang memiliki kekayaan yang banyak, ya dalam tanda kutip ya kekayaannya lebih daripada yang lain lah gitu ya. Dia memiliki toko bangunan itu kalau nggak keliru ada 5 tempat gitu ya, toko material, jumlahnya banyak sekali. Tapi yang mengherankan, orang yang memiliki toko material jumlahnya 5 ini memiliki kesadaran yang luar biasa, memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, utamanya pendidikan Islam gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang kaya ini? Beliau ini mendelegasikan anak-anaknya untuk nyantri di pondok pesantren hafalan Quran. Alhamdulillah. Jadi orang kaya, tetapi kemudian memiliki kesadaran anaknya dikirim ke pondok pesantren untuk hafalan Al-Quran. Tidak berhenti sampai di situ saja. Orang kaya ini kemudian musyawarah dengan orang yang ada di sekitar rumahnya, bagaimana kalau di rumahnya ini diselenggarakan pendidikan taman Al-Quran. Apa yang terjadi? Beliau ikrar di depan orang-orang yang ada di sekitarnya ini bahwa beliau kepengen suatu saat itu diberikan kemudahan oleh Allah menyelenggarakan pendidikan taman Al-Quran di rumahnya. Fasilitasnya disediakan oleh orang yang kaya ini, kemudian guru-guru ngajinya itu dibayari sama orang yang kaya ini, dan bahkan murid-muridnya itu diberi tas dan seragam. Subhanallah. Jadi kalau orang kaya tapi soleh, ini ya. Akhirnya apa, kehidupan dunia ini bermanfaat. Amin. Tetapi kalau orang kaya tapi nggak soleh, ya perlu didakwai kira-kira gitu ya, agar menjadi baik. Ya artinya didakwai itu diajak menuju kebaikan. Mudah-mudahan yang bersangkutan itu memiliki semangat untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya. Lah, di kitab ini dijelaskan, la siyama ayyadhhaba bi ilmihi ila makani may yata'allamu minhu wa in kana al muta'allim kabiral qadri. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, kita mendatangi murid yang yang memiliki kekayaan atau jabatan yang anaknya pejabat gitu ya. Itu ya kalau bisa dihindari, kecuali ada hajat darurat misalnya begitu. Nanti di belakang akan dijelaskan.
bayasunu ilmahu kama sonahu salafus sholih. Jadi disarankan oleh mu'alif pengarang kitab ini bagaimana orang alim itu memperlakukan ilmunya sebagaimana dicontohkan oleh para salafus sholih yang dahulu, bahwa ilmu itu harus dijaga. Jangan kemudian ilmu itu dikorbankan untuk sebagai alat untuk mendekati orang kaya, dilarang gitu ya. Wa akhbarahum fi dzalika masyhuratun ma'al khulafa'i wa ghairihim kama ruya an ibni Malikin an Malik bin Anasin annahu qala dakhaltu ala Harun ar-Rasyid faqala li ya Aba Abdullah yambagi ayyakhtalifa ilaina hatta yasma sibyanunal muwatta. Dijelaskan di dalam kitab ini seperti yang sudah dicontohkan oleh kebanyakan ulama salafus soleh dahulu, yang masyhur dalam sebuah cerita, ada seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Beliau dialog dengan Malik bin Anas. Diceritakan oleh dalam kitab ini bahwa suatu saat Harun ar-Rasyid itu berkata kepada Malik bin Anas, "Ya Aba Abdullah, wahai Abdullah, hendaknya jenengan berkenan untuk datang ke rumah kami agar anak-anak kami itu mendengarkan kitab Muwatta gitu." Maka apa yang terjadi? Kemudian Malik bin Anas mengatakan, "A'azzallahul amira inna hadzal ilma minkum kharaja." Semoga Allah memuliakan Amir. Sesungguhnya ilmu itu akan menjadi keluar kalau kemudian ilmu itu datang kepada pejabat, kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang alim itu mendatangi pejabat tanpa hajat yang jelas, maka kemudian kealimannya itu akan keluar. Makanya ada orang yang mengatakan orang alim kok datang ke pejabat sehingga kealimannya itu menjadi diragukan. Nah ini sama dengan hal ini. Fa'in antum ajastumuhu azza. Tetapi sebaliknya, kalau para pemimpin atau amir itu memuliakan para ulama, maka kemudian akan menjadi mulia. Jadi begitu. Maka yang harusnya datang ke orang alim itu adalah orang yang punya jabatan, jangan kebalik gitu. Kenapa? Kalau orang alim datang ke pejabat itu kemudian dalam tanda kutip itu kesannya jelek. Mesti golek-golek katanya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pejabat memberikan sesuatu kepada orang yang alim karena menghormati kealimannya, mungkin menurut pandangan banyak orang ya nggak masalah kan gitu ya. Itu nggak masalah. Wa in dalaltumuhu dzalla. Maka kalau kemudian amir itu menghinakan ilmu, maka kemudian menjadi hina. Maka sebagai orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, jangan kemudian kita punya panjang, oh saya punya kekuasaan kok, ya monggo silakan, yang butuh datang kemari. Tidak begitu. Tetapi seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Harun ar-Rasyid dialog dengan Anas bin Malik, bahwa ketika Harun ar-Rasyid mengharap agar Anas bin Malik bisa datang ke rumahnya untuk mengajar anak-anaknya tentang kitab Muwatta, maka kemudian Anas mengatakan bahwa kalau kemudian amir atau penguasa itu memuliakan ilmu, maka kemudian akan menjadi terhormat. Tetapi kemudian kalau meremehkan ilmu, maka kemudian akan dihinakan, kan gitu ya. Kemudian dijawab oleh Harun ar-Rasyid, faqala sodakta. Benar, engkau berpendapat demikian. Maka setelah itu Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada anak-anaknya, ukhruju ilal masjidi hatta tasma'u ma'annas. Wahai anak-anakku, sekarang silahkan kalian semua pergi ke masjid mendengarkan tentang ilmu yang disampaikan oleh Malik bin Anas bersama manusia pada umumnya. Jadi bukan kita yang datang ke istana gitu ya, tetapi kemudian memerintahkan kepada siapa? Raja memerintahkan kepada anak-anaknya agar sekolah
bersama dengan masyarakat lah. Hal yang sama ini sebenarnya juga dilakukan oleh kerajaan Inggris, bagaimana raja di sana ini memerintahkan kepada anak-anaknya agar belajar bersama dengan masyarakat. Tidak sebaliknya, guru disuruh datang ke istana, tetapi di Inggris itu ratu malah memerintahkan pada keluarga kerajaan agar belajar bersama dengan masyarakat. Ini nampaknya cocok seperti yang dijelaskan oleh kitab ini, sebagaimana yang dialami oleh Anas bin Malik yang memerintahkan kepada Harun al-Rasyid untuk menghormati ilmu, bukan sebaliknya orang alim yang kemudian harus datang ke ke istana gitu ya. Tapi kan nyun sewu nih, Pak. Sekarang kan modelnya atau banyak guru privat, semacam itu kayak gimana itu berarti? Ya, menarik Mas Rahmat. Hal ini sebagaimana dikatakan Imam Az-Zuhri, wa qala Az-Zuhriyu hawanun bil ilmi ayyahmilahul alimu ila baitil muta'allimi. Menjadi sangat kurang terhormat apabila ada seorang alim membawa ilmunya itu ke rumahnya orang yang sedang belajar. Tetapi di sini ada ketentuan, fa in da'at ila dzalika daruratun au iqtadathu maslahatun rajihatun ala mafsadatin. Kan begitu dikatakan, apabila memang ada sesuatu yang tidak memungkinkan bagi orang yang belajar itu untuk berkumpul dengan bersama-sama orang banyak, misalnya begitu ya. Ilmu tadi. Iya, tidak apa kalau kemudian orang alim ini datang ke rumah seseorang tadi menjadi guru privat untuk menghantarkan ilmunya karena dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Ya misalnya karena waktunya terbatas, kemudian yang bersangkutan itu memang ya bisa belajarnya kalau kemudian bisa mendatangkan guru privat. Bisa jadi kalau belajar sama orang banyak itu malu. Bising atau gitu kan itu ya. Misalnya kalau ada orang yang sudah sangat sepuh sekali mau belajar membaca Al-Quran, kemudian kalau belajar bersama-sama dengan orang banyak ini kok rasanya kalau baca Quran salah-salah didengarkan itu malu, maka kemudian dia mendatangkan guru privat datang ke rumahnya agar kalau belajarnya itu salah-salah biar nggak ketahuan. Itu maksudnya seperti itu. Nggak, ya di sini diperbolehkan, nggak ada masalah gitu ya. Fala ba'sa madamatil halu hadihi. Tidak ada bahaya kalau kemudian memang situasinya seperti itu, bahwa mungkin rasa malu itu lebih besar daripada kemudian kemaslahatan untuk belajar, sehingga mendatangkan guru privat. Sudah tua kok belajar membaca Al-Quran blekak-blekuk misalnya kan gitu ya, nggak lancar kan, bisa jadi itu malah justru mengurangi semangat. Tetapi kemudian karena guru itu datang ke rumah, maka kemudian dia merasa nyaman secara psikologis itu, sehingga ketika salah-salah pun mungkin tidak akan diketahui oleh banyak orang, sehingga semangat untuk belajar itu tetap ada, kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada masalah bagi orang yang mendatangkan guru privat ke rumah karena memang situasi dan keadaan darurat tadi. Iya, darurat. Tetapi kalau tidak ada darurat, mungkin lebih baik bagaimana orang yang belajar itu justru bergabung dengan masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga harapannya apa? Tidak hanya sekedar belajar ilmu yang disampaikan oleh guru, tetapi mungkin juga belajar tentang kemasyarakatan. Silaturahim. Iya, kenapa? Karena belajar bersama-sama itu sejatinya di situ ada transfer nilai, transformasi nilai-nilai bagaimana belajar dengan orang banyak itu harus menghormati nilai-nilai kebersamaan. Dan itu nggak gampang loh. Apalagi kalau anaknya orang yang punya harta benda banyak atau punya jabatan. Biasanya kalau ngumpul sama teman-teman yang biasa-biasa ini kan nggak mau atau ada problem kan gitu ya. Maka kemudian bukan itu sebenarnya yang diharapkan dari proses pendidikan itu. Karena apa? Proses pendidikan itu ada transformasi nilai. Bagaimana orang tidak belajar ilmu saja, sekedar belajar ilmu, tetapi juga belajar tentang akhlak, di mana akhlak itu terbentuk karena kita bertemu dengan banyak orang. Benar sekali. Ya, jadi kalau kita ketemu orang yang tidak mampu, bagi orang yang kaya,
itu menumbuhkan kesadaran kalau kita tercukupi segala hal dalam hal ini, sementara orang lain banyak kekurangan, maka menghadirkan kesadaran untuk bisa berbagi kepada orang lain. Bagi yang tidak mampu, belajar dengan anaknya orang kaya tidak menyebabkan minder, lantas kemudian menjadikan hatinya itu Kecil hati. iya, kecil hati. Tetapi belajar bersama dengan banyak orang itu sejatinya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Orang kaya dengan kelebihan kekayaannya dalam hal tertentu memiliki kekurangan. Hal yang sama juga terjadi, orang yang kekurangan secara materi tetapi dia memiliki kelebihan dalam hal semangat untuk mencari ilmu. Biasanya begitu. Jadi ada kekurangan sedikit sana sini itu menjadi hal yang biasa, sehingga kita ketika bertemu dalam satu majelis belajar ilmu itu adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif, pentingnya saling menghargai sesama kita, bahwa proses belajar itu ya diharapkan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa kalau mencari ilmu itu tidak ada strata gitu ya, tidak ada tingkatan, sama. Karena apa? Ilmu itu tidak membedakan kasta. Tapi bahwa orang kaya berhak mendapatkan pendidikan, orang miskin juga sama mendapatkan pendidikan, ketemu dalam satu titik bersama untuk belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat dan barokah dalam kehidupan kita bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'ani sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketemu pada edisi berikutnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Coy. Ya. Demikian pemirsa, sampai ketemu dengan channel Gus Gaul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.